Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Niptu Juni Rahayu Dewi dengan NIM 2010328. Saya dari kelas W dengan jurusan Komputer, Akuntansi, dan Bisnis. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, dari penelitian studi kasus mata kuliah statistika, saya mengambil judul yakni Produktivitas Mahasiswa STIKI Indonesia dalam Berwirausaha selama pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan latar belakang seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah berada di masa COVID-19. Kita sudah berperang melawan COVID-19 ini dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Nah, berbagai kebijakan pun dilakukan oleh pemerintah, mulai dari physical distancing, social distancing, dengan menerapkan bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Karena bekerja dari rumah ini menyebabkan penurunan ekonomi, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Tidak hanya dari masyarakat, mahasiswa pun mengalami yang namanya penurunan ekonomi, karena mahasiswa yang biasanya mendapatkan pendapatan dari uang saku, secara otomatis mereka tidak mendapatkan pendapatan atau ada yang berkurang pendapatan yang mereka dapatkan. Nah, karena belajar dari rumah ini menyebabkan mahasiswa sama sekali tidak mendapatkan uang saku dan juga kondisi ekonomi dari keluarga mereka yang menurun atau tidak stabil. Nah, dari latar belakang ini, dari mahasiswa yang tidak mendapatkan uang saku, saya ingin tahu apa produktivitas atau apa perubahan yang mereka lakukan selama pandemi ini. Sehingga tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui perubahan produktivitas mahasiswa STIKI Indonesia dalam berwirausaha selama pandemi COVID-19 secara online. Jadi, dari penelitian ini saya ingin tahu apa yang dilakukan mahasiswa khususnya di STIKI Indonesia untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan lagi. Entah itu mereka berdiam diri ataukah mereka mulai produktif untuk kreatif bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jadi metode deskriptif kuantitatif ini datanya diperoleh dari data primer melalui pengumpulan data yang bersifat online. Atau di sini saya melakukan pengamatan dengan memberi beberapa pertanyaan atau kuesioner dengan menggunakan Google Form. Jadi di kuesioner atau Google Form ini bertujuan untuk mengetahui apa saja atau perubahan apa saja yang dilakukan mahasiswa selama pandemi ini. Apakah mereka membuka usaha atau tidak di masa pandemi ini. Dan apa alasan dan juga motivasi dari mahasiswa untuk membuka usaha. Lalu kemudian dari dari penelitian ini kemudian diperoleh hasil penelitian yang pertama yakni mengenai perubahan pendapatan atau uang saku mahasiswa. Nah, dari penelitian ini terdapat 185 responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner ini. Dan mayoritas dari responden ini yakni dengan jurusan teknik informatika. Yang kemudian didapatkan hasil yang pertama yakni mengenai perubahan pendapatan atau uang saku mahasiswa. Nah, sebelum pandemi COVID-19, mahasiswa terbiasa mendapatkan uang saku dari orang tua mereka, atau ada beberapa yang memang sudah melakukan usaha. Nah, setelah pandemi COVID-19 ini, diperoleh data sebesar 75% mahasiswa tidak mendapatkan uang saku. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, penghasilan mereka berkurang dan juga tidak stabil. Nah, dari penghasilan mereka yang berkurang ini, mereka bertekad untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Hal ini bisa dibuktikan dengan data yang diperoleh, yakni mengenai perbandingan mahasiswa dalam berwirausaha. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa mahasiswa yang memiliki usaha sebelum pandemi itu sebesar 24%. Jadi 24% mahasiswa yang memiliki usaha sebelum pandemi dan setelah masa pandemi ini menjadi 55%. Sehingga ada peningkatan selama pandemi ini. Jadi selama pandemi ini mahasiswa mulai produktif dan kreatif untuk membuka usaha. Jadi walaupun pandemi tidak mengurangi produktivitas mahasiswa, malah sebelum pandemi
mahasiswa tidak produktif karena mereka mendapatkan uang saku dari orang tua. Sedangkan setelah pandemi, mereka mulai produktif untuk mendapatkan penghasilan. Nah, selain saya mencari tahu mengenai produktivitas mahasiswa, saya juga mencari tahu mengenai alasan dan juga motivasi mahasiswa melakukan usaha. Apalagi di tengah pandemi ini, apa sih yang hal apa yang mereka inginkan untuk membangun sebuah usaha. Jadi dari hasil data yang saya dapatkan bahwa 65% mahasiswa membuka sebuah usaha atau memulai sebuah usaha itu untuk menambah pendapatan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ekonomi sedang naik turun, jadi tidak stabil. Dan pasti kebanyakan mahasiswa melakukan usaha itu untuk menambah pendapatan. Nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena pada dasarnya kita juga membuka usaha kan untuk menambah pendapatan. Selain itu, motivasi mahasiswa dalam berwirausaha yakni profit oriented. Jadi, dari data yang ditemukan bahwa 55% mahasiswa bermotivasi untuk profit oriented. Namun pada dasarnya ketika kita juga membuka usaha, pasti kita juga mengarah pada hasil yang diperoleh atau keuntungan yang diperoleh. Jadi ketika kita membuka usaha, tidak bisa kita pungkiri tujuan kita untuk membuka usaha itu sendiri atau motivasi kita untuk membuka usaha itu sendiri yakni untuk memperoleh keuntungan. Jadi jika kita membuka sebuah usaha yang tidak memperoleh keuntungan, maka kita akan rugi di sana seperti itu. Ketika kita membuka usaha, kita tidak hanya yang namanya mencari pengalaman atau menyalurkan hobi, tetapi pada kebanyakan orang itu berorientasi pada keuntungan yang diperoleh. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini yakni di mana pandemi COVID-19 ini tidak selalu negatif, tetapi ada positifnya juga, namun kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi seperti yang kita lihat bersama bahwa sebelum pandemi COVID-19, mahasiswa itu sendiri cenderung tidak produktif karena waktu mereka kurang dan mereka mendapatkan uang saku itu dari orang tua mereka. Jadi mereka tidak kreatif dan juga tidak produktif. Namun setelah adanya COVID-19 ini, mahasiswa pun mulai dan bertekad untuk mencari penghasilan. Hal ini menyebabkan mereka lebih produktif dan juga kreatif untuk mereka mendapatkan penghasilan. Nah, tidak selamanya masalah itu akan membuat kita buruk. Jadi nggak semuanya masalah bisa kita bilang buruk, namun kita bisa memanfaatkan pandemi COVID-19 ini untuk kita lebih produktif. Seperti itu. Dan saya menyisipkan sedikit quotes di sini, yaitu di mana kita jangan menunggu miskin atau jangan menunggu ada masalah dulu untuk kita membuka bisnis. Tetapi bukalah bisnis dari sekarang untuk kita menjadi kaya. Jadi bukalah bisnis mulai dari sekarang walaupun itu kecil, tapi pelan-pelan maka akan ada hasil dan kita juga akan memiliki pegangan suatu saat nanti ketika adanya masalah, kita sudah ada yang namanya kita sudah punya uang. Jadi ketika adanya masalah pun kita juga tidak bingung. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.